harus ada sayur. Tadi Pak Lurah menyampaikan terkait dengan keamanan pangan. Betul Bu, bahwa di sayuran itu masih ditemukannya residu pestisida. Makanya yang akan saya sampaikan pada saat ini adalah terkait dengan pemilihan, penanganan dan penyimpanan pangan. Jadi pertama Ibu, kalau ini nanamnya sendiri pasti Ibu hafal bahwa tanaman ini adalah tanaman yang sehat, organik, tidak menggunakan pestisida. Tapi kan Ibu misalnya di pasar, Ibu misalnya di warung, bahwa hal ini yang harus kita perhatikan. Tetapi di bidang keamanan pangan juga kita selalu melakukan pengujian keamanan pangan terkait dengan tadi cemaran bahan kimia. Misalkan kalau ini sayuran ada residu, tetapi hasil pengujian tadi dari teman-teman bidang keamanan pangan hasilnya adalah negatif mengandung residu pestisida. Karena ini adalah hasil panen dari buruan saya. Tetapi kalau Ibu misalnya di pasar kemungkinan ada. Makanya hal yang harus diperhatikan adalah dengan cara mencuci. Jadi Bapak Ibu sekalian, baiknya sebelum mengolah pangan itu adalah dicuci dengan air mengalir. Minimal dengan dicuci itu residu pestisidanya akan berkurang. Terus yang biasa lupa adalah Ibu nyimpan telur. Nyimpan telur di kulkas atau disimpan di meja atau di tempatnya. Sebetulnya penyimpanan di kulkas itu salah. Karena dengan disimpan di kulkas itu akan terjadi suhu yang rendah. Sedangkan ini adalah harusnya disimpan di suhu ruang. Jadi ini Ibu harus diperhatikan terkait dengan penyimpanan. Penyimpanan telur baiknya adalah di suhu ruang apabila akan dikonsumsi secepatnya. Tetapi kalau Ibu mengonsumsinya misalkan 1 minggu atau 2 minggu ada Ibu misalkan telurnya sama 2 minggu kepayun, simpan di kulkas tidak tahu. Tetapi untuk konsumsi saat ini misalkan Ibu dia tanah kabumi, simpan di kulkas ulah Bu. Karena Ibu akan secepatnya akan dikonsumsi. Dengan penyimpanan di kulkas, suhunya akan turun dan akan mempengaruhi kualitas. Makanya yang pertama Ibu lihat itu adalah upami meseri ini tuh ini teh namanya teh adalah pangan segar asal hewan. PSKT harus ada. Nah ini NKP itu. NKP itu terkait dengan jaminan mutu kualitas hasil peternakan. Jadi baiknya sebelum membeli itu yang harus diperhatikan adalah label. Harus bersertifikat. Jadi dengan adanya ini bisa menjamin bahwa produk ayam ini adalah ayam yang sehat, ayam yang tidak menggunakan pengawet. Karena masih banyak pun ditemukan penggunaan bahan kimia, misalkan pada ayam digunakan borak. Ibu terang pijer belum? Sokangnya nyawinya. Nah itu adalah salah satu bahan kimia yang dilarang digunakan pada ayam. Jadi pijer belum itu biasanya sepuka bubur nyebat teh supaya awet, supaya pengker. Padahal pengker itu sebetulnya adalah bahan kimia yang berbahaya. Jadi mohon mulai saat ini dikurangi penggunaan bahan kimia yang tidak seharusnya pada pangan karena secara kesehatan dia bersifat karsiogenik, numpuk dalam tubuh. Umpamanya Ibu tuang makanan yang tercemar mikrobiologi atau cemar mikro, paling sakit perut Bu. Tetapi kalau Ibu memakan makanan yang mengandung bahan kimia atau bahan pengawet, sifatnya karsiogenik, numpuk dalam tubuh. Maka rasa minggu 2 minggu aja, akhirnya dengan jangka waktu yang lama akan menimbulkan gangguan pencernaan bahkan kanker. Salah satu contohnya adalah pada saat ini banyak ditemukan penyakit-penyakit khususnya gangguan di penyakit dalam yang sangat banyak bermacam-macam. Itu hasil dari pengkonsumsian yang tidak sehat, yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bantuan Pangersa ini bisa memperbaiki pola konsumsi khususnya masyarakat. Karena dengan program prioritas dari Pak Presiden terkait dengan generasi emas tahun 2024 adalah menghasilkan generasi emas dengan memberikan bantuan atau salah satunya adalah kegiatan MBG. Di sini ada ibu-ibu hamil atau menyusui yang dapat bantuan MBG nggak? Jadi MBG juga sebetulnya Bu bukan hanya untuk anak sekolah, tetapi ada yang namanya 3B. Bumil, busui, balita. Jadi kemungkinan nanti ke depannya kalau dari masyarakat di sini di
masih belum dapat, kita akan usulkan untuk mendapatkan bantuan dari MPG karena itu diberikannya rutin setiap hari. Terus yang berikutnya terkait dengan pola konsumsi, Bu. Pola konsumsi ada yang namanya isi piringku. Jadi isi piringku itu satu piring itu harus lengkap antara kandungan karbo, sepertiga karbo, sepertiganya protein, sepertiganya sayuran buah. Yang kondisi saat ini adalah bahwa konsumsi sayuran buah di Kota Bandung itu masih sangat rendah karena dengan kebiasaan konsumsi masyarakat yang lebih suka membeli atau mengkonsumsi makanan yang siap saji, apalagi dengan pola hidup sekarang itu biasanya SMS online, Grab ini gitu ya, akan lebih mudah. Padahal dengan konsumsi yang tidak baik itu akan menghasilkan generasi yang salah satunya tadi stunting juga mungkin ada prevalensinya dari pola konsumsi orang tua. Jadi baiknya juga bahwa orang tua itu memulai atau membiasakan diri dalam mengkonsumsi pangan yang sehat. Salah satu inisiatif dari Pak Hadis bahwa kita itu ada namanya program buruan saya. Kenapa buruan saya? Karena di buruan saya itu ada 8 komponen, Bu. Mulai dari ikannya, ayamnya, sayurannya. Minimal bapak-bapak, ibu-ibu dalam di halaman rumahnya bisa menyediakan produk pangan yang murah, produk pangan yang sehat. Terus mungkin yang terakhir yang lebar ya, Bu ya. Kalau ibu menemukan kecurigaan atau keraguan-keraguan dalam mengkonsumsi pangan khususnya di penjajah dan di pedagang keliling, bisa menghubungi kita, Bu, di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung untuk melakukan pengecekan. Jadi pengecekannya gratis, kita ada lab kemudian misalkan ini ayamnya ayam fresh atau ayam tiren, karena kemungkinan masih terjadi beredar penjualan ayam tiren. Jadi intinya ulah kabogodo ku panaos. Ibu masak mesernya, tapi panaosnya ayam itu nira. Nah, itulah salah satu indikator ayam itu kurang segar. Bahkan kemungkinan ayam itu adalah ayam tiren. Di supermarket ya, kita bukan membicarakan supermarket. Di supermarket suka ya diskon sayuran buah, biasanya di Selasa itu harganya bisa diskon 20-40%. Kenapa di diskon? Karena produknya sudah tidak fresh. Jadi saya mengajak Bapak Ibu untuk tetap membeli produk di pasar, karena produk pasar itu pertama lebih murah, kedua lebih fresh, asal kita tahu waktu membelinya adalah waktu pagi hari. Jadi bahwa produk pangan dari pasar juga tidak kalah kualitasnya dari produk pasar modern, tetapi yang penting kita bisa dalam memilih dan menanganinya. Misalkan ibu belajarnya ke pasar, angkat jam 8 di bumi, meser dolar sayuran, buah, begitunya lauk, terus ibu jalan-jalan, itu sebetulnya tidak boleh. Jadi sebaiknya bahwa sayuran khususnya pangan segar ini cepat untuk diolah. Jadi langsung ibu terus kayak kabumi terus langsung diolah. Salah satunya ini, Bu, yang biasa dilupakan, ayam kebutuhan untuk diolah 1 hari setengah kilo atau 1 kilo, atau ibu langsung olah sadayana boleh, Bu, kalau langsung diolah. Tetapi kalau ibu butuhnya setengah kilo, sebaiknya dipotong 2 dan disimpan secara terpisah. Jadi produk pangan itu tidak boleh dimasukkan ke kulkas, dikeluarkan kulkas, keluarkan itu akan mempercepat penurunan kualitasnya. Jadi lebih baik dalam bijak menangani pangan. Jadi baiknya disimpan secara sesuai aturan. Ya mungkin itu saja penyampaian pemateri dari saya. Pada dasarnya bahwa kita dari DKPP hadir bukan hanya terkait dengan pemenuhan produk pangan, tetapi kita juga hadir dalam pengawasan keamanan pangan di pasar tradisional, pasar modern, bahkan kita juga tetap melakukan pemeriksaan di pedagang keliling dan distributor. Jadi salah satu programnya adalah kegiatan pengawasan mutu dan keamanan pangan dalam menjamin mutu kualitas khususnya pangan segar bagi masyarakat Kota Bandung. Mudah-mudahan ini bisa menjadi nambah wawasan dan bermanfaat. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.